Menjadi siap iman di atas dasar iman. Menjadi siap iman di atas dasar iman. Kami bacakan secara responsif. Saudara-saudari, Allah memperlengkapi kita dengan hikmat agar kita dapat bekerja dengan sungguh dan baik. Dengan demikian Tuhan melimpahkan rezeki dan kebahagiaan bagi kita, sehingga kita juga menjadi saluran berkat bagi sesama. Allah memberikan kemampuan dan kesehatan agar kita dapat mengisi hari-hari dengan pekerjaan yang membawa kebaikan dan kebahagiaan. Mari kita puji dan muliakan nama Tuhan yang telah melimpahkan kebaikan dengan bernyanyi berkat bagi keluarga. Tuhan berkenan berkati rumah keluargaku. Apa yang Tuhan berkati, diberkatilah untuk selamanya. Sebab Tuhan melindungi, Tuhan menyinari dengan wajah-Nya. Memberi kasih karunia, damai sejahtera, Tuhan Yesus berkati. Tuhan melindungi, Tuhan menyinari dengan wajah-Nya. Memberi kasih karunia, damai sejahtera, Tuhan Yesus berkati. Baik rancangan Tuhan bagi kita dan dunia ini. Marilah kita mengakui kelemahan dan kesalahan kita di dalam menggunakan kemampuan, kesehatan, dan hikmat yang telah diberikan Tuhan bagi kita. Marilah masing-masing kita mengaku kepada Tuhan, ya Tuhan, kami mengaku bahwa hikmat, kemampuan, dan kesehatan yang Engkau berikan belum kami pergunakan dengan baik. Kami kurang menyadari kelemahan kami, sehingga pekerjaan kami tidak menjadi berkat bagi kami dan sesama. Ya Tuhan, ampunilah kami saat teduh ini. Marilah kita mengaku dan memohon pengampunan dari Tuhan melalui nyanyian NKB 173, Ku Tak Dapat Maju Sendiri.
Allah bersuka cita melihat setiap orang yang mengaku dosanya, karena Allah tidak berkenan kepada kematian orang fasik, melainkan Aku berkenan kepada pertobatan orang fasik dari kelakuan supaya ia hidup. Sebagai hamba Tuhan, Aku menyampaikan firman-Nya kepada kita untuk menguatkan kita dalam hidup ini. Sekalipun dosamu merah seperti termisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Yesaya 1 ayat 18. Kita bersuka cita atas pengampunan yang diberikan Tuhan. Untuk itu kita mari bernyanyi dengan nyanyian penuntut. Ini hatiku, Tuhan memimpin langkahku di tiap zamannya berjalan, tetap ku rasakan apa yang membimbingku, mengaturi pedang teguh. Hatiku berserah penuh, mengaturi pedang teguh. Di malamnya terang-benang, kita mengincar dan segar. Kita pandang, kita tenang, tetap tangan Tuhan sayang membimbingku, tangan beri pedang teguh. Hatiku berserah penuh, tangan beri pedang teguh. Jemaat, pembacaan firman Tuhan yang pertama
kami bacakan secara tunggal. Efesus 6 ayat 5 sampai 8. Hai hamba-hamba, taatilah Tuhanmu yang di dunia ini dengan takut dan gentar, dan dengan tulus hati, sama seperti kamu taat kepada Kristus. Jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan hati manusia, tetapi sebagai hamba-hamba Kristus yang dengan segenap hati melakukan kehendak Allah, dan yang dengan rela menjalankan pelayanannya seperti orang-orang yang melayani Tuhan dan bukan manusia. Kamu tahu bahwa setiap orang, baik hamba maupun orang merdeka, kalau ia telah berbuat baik, ia akan menerima balasannya dari Tuhan. Demikian pembacaan firman Tuhan yang pertama. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan, yang memelihara serta melakukannya dalam kehidupannya sehari-hari. Haleluya. Ibu Bapak dan saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita berdoa. Allah yang baik dalam kehidupan kami, kami hendak membaca firman-Mu yang kudus, firman yang menuntun kehidupan kami di tengah dunia yang tidak selalu mengikuti kehendak kami. Karena itu ya Tuhan, utuslah Roh-Mu yang kudus, agar pada saat ini kami sungguh-sungguh dapat mengarahkan seluruh hidup kami, perhatian kami, pikiran kami hanya pada kehendak Tuhan saja. Sertailah hamba-Mu yang memberitakannya, agar pemberitaan firman Tuhan pada saat ini sungguh-sungguh diberkati oleh Tuhan dan berkenan di hadapan Tuhan semata-mata demi kemuliaan nama Tuhan. Kami memohon kepada Dia Bapa dalam surga, hanya di dalam nama Yesus Kristus, Sang Firman yang menjadi manusia. Amin. Saya akan membacakan Alkitab buat kita dari Amsal 13 ayat 4 sampai 11 secara responsorial. Mari kita ikuti bersama-sama. Hati orang malas penuh keinginan, tetapi sia-sia. Sedangkan hati orang rajin diberi kelimpahan. Kebenaran menjaga orang yang saleh jalannya, tetapi kefasikan mencelakakan orang berdosa. Kekayaan adalah tebusan nyawa seseorang, tetapi orang miskin tidak akan mendengar ancaman. Keangkuhan hanya menimbulkan pertengkaran, tetapi mereka yang mendengarkan nasihat mempunyai hikmat. Bapak Ibu dan saudara yang dikasih oleh Tuhan, izinkan saya menyapa dalam bahasa Karo. Tujuan Tuhan membantah kita. Juga berita. Meriah ke ukur kuijenda jumpa raskam terima. Bapak Ibu dan saudara sekalian, ada waktu studi teologi di STT Jakarta, saya punya 4 orang teman dari GBKP dan saya kira mereka sudah menjadi pendeta di GBKP. Saya ingat pendeta Theodosius Keliar, kemudian pendeta Monalisa Buginting, dan pendeta Nolita Busendiri, dan satu lagi almarhum pendeta Lina Buteriga. Jadi itu 4 kawan dari GBKP, dan dengan pendeta
Theodosius Liat adalah sahabat karib yang dalam studi yang masih bisa saya ingat sampai sekarang. Dan saya banyak belajar budaya karo dari teman-teman tersebut. Bapak Ibu dan Saudara sekalian, sebelum kita merenungkan lebih dalam tentang firman Tuhan hari ini, saya mau mengajak kita melihat sebuah video. Saya kira video ini sudah sangat sering dilihat oleh entah orang muda atau orang tua begitu, atau anak-anak. Video dari negeri Gajah Putih, singkat saja sekitar 3,5 menit. Bolehkah dibantu saya?เพราะสิ่งที่เขาได้คือได้แค่ความรู้สึกได้เห็นความสุขได้เข้าใจได้ความรักได้ในสิ่งที่เงินซื้อไม่ได้ได้โลกที่สวยงามกว่านั้นในชีวิตคุณอะไรคือสิ่งที่คุณต้องการมากที่สุดใครประกันชีวิตเชื่อในความดี Bapak Ibu, saya sedang tidak iklan asuransi. Iklan ini buat saya punya pesan yang menarik dan cukup kuat bagi orang yang bekerja keras. Kalau melihat gambaran dalam video tadi, pasti dia seorang pekerja keras. Tiap hari berangkat pagi-pagi dengan pakaian kantor, dan kita lihat masih dalam kesibukannya dia mampu memberi hati. Tidak hanya pada orang, bahkan pada seekor anjing. Yang pada sebagian suku, anjing ini nggak cuma disayang, juga dimakan. Saya harap kita nggak makan. Saya tidak proses itu. Bapak Ibu dan Saudara sekalian, orang dalam video ini tidak dikenal, tidak ada fotonya. Tapi narator mengatakan apa yang dia terima dengan segala yang dia lakukan, yang bertolak belakang dengan kebiasaan dulunya. Ada orang kerja keras tapi masih sempat memberi bagi orang lain. Menariknya narator dia mengatakan, dia menyaksikan apa yang dia buat. Pemahamannya lebih dalam.
ada cinta yang dia bagikan, dan dia membuat sedikit lebih baik pada dunia sekitar. Bapak Ibu, saya kira firman Tuhan yang akan kita renungkan pada siang hari ini, pada pagi hari ini, sebetulnya Amsal tidak bicara tentang bagaimana caranya sukses. Dia tidak bicara tentang tips tentang hidup sukses. Tapi jauh lebih penting dari itu. Apakah kerja keras yang kita lakukan untuk kemakmuran bersama atau sendiri, dan berakar pada apa? Coba bayangkan Bapak Ibu, seorang muda karo, barangkali saya kira banyak di antara kita adalah perantau-perantau, bekerja keras dari setelah lulus kuliah mungkin atau setelah lulus sekolah, bekerja keras di kota besar dan berusaha mencari pekerjaan ke sana kemari, dan saat ini tidak mudah mencari pekerjaan. Puluhan lamaran dikirim, menunggu kabar. Lalu WhatsApp yang dia terima adalah, "Nah, nanti kalau sudah kerja jangan lupa bantu adik-adikku ya. Belum dapat kerjaan, sudah dapat beban." Dan ini sesuatu yang biasa di keluarga Indonesia. Lalu kemudian masih menanti jawaban kerjaan, dia lihat Instagram, feed-nya teman-teman seangkatan, sudah ada yang posting hari pertama kerja. Sudah ada yang healing-healing ke Bali. Lalu sudah ada yang beli kendaraan. Bapak Ibu bisa bayangkan perasaannya. Dia hanya tinggal di kos yang kecil, dan dia sibuk scrolling untuk melihat kehidupan orang lain. Pertanyaannya sebetulnya bukan tentang apakah di sini pemuda itu malas. Tidak. Tapi pertanyaannya adalah masa depan apa yang sebetulnya dia siapkan dengan melihat keberhasilan orang dan dengan upaya yang dia lakukan. Amsal 13 ayat 4 sampai 11 yang tadi kita baca bicara tentang berkaitan tentang 3 hal untuk orang yang bekerja. Yang pertama adalah tentang cara bekerja, yang kedua tentang cara hidup, dan yang ketiga di mana kita meletakkan harapan kita kalau kita bekerja. Maka yang pertama perlu kita lihat. Saya kira kita sepakat dalam ini. Bapak Ibu dan saudara sekalian sepakat ya. Orang Kristen boleh makmur enggak? Boleh. Kemakmuran ekonomi adalah tujuan yang sah dan Tuhan mendukungnya. Ini menarik. Tetapi ada kenyataan yang mesti kita sadari. Ayat ini bicara dari ayat 4. Kalau kita lihat ayat 4, kenapa kemakmuran juga menjadi tujuan yang sah bagi orang percaya? Ayat 4 mengatakan, jiwa si pemalas penuh keinginan, tapi tidak memperoleh apa-apa. Jiwa orang rajin diberi kemakmuran. Kata jiwa di sini adalah nefes dalam bahasa Ibrani. Dan kata itu bukan hanya sekadar nafas atau kehidupan yang bisa kita lihat pada fisik, tapi dia menyangkut pikiran, dia menyangkut keinginan, dia menyangkut identitas. Dan kemakmuran tidak datang dari upaya setengah hati. Ini fakta pertama. Kalau Bapak Ibu mau makmur, Bapak Ibu harus bekerja dengan sungguh-sungguh. Tidak setengah-setengah, itu pesannya. Tidak hanya hangat di akhir tahun, menjadi solusi di awal tahun, lalu berhenti di bulan Februari. Itu biasa kita bisa lakukan. Nefes yang dimaksud di sini, Bapak Ibu, mari kita lihat ada 4 bagian di situ. Saya nggak bisa lihat poin-poinnya itu, tapi kita bisa pahami. Dan kemakmuran bagi orang percaya adalah panggilan. Ini menarik. Hal pertama yang bisa kita dapat dari Amsal adalah orang makmur atau orang bekerja itu panggilan. Jadi kalau orang tidak bekerja, justru dia bisa diperbanyak. Menjadi makmur bukan kebetulan. Dan ini menarik Bapak Ibu, kalau kita melihat sejarah perjalanan
kapitalisme misalnya. Saya sedang tidak mengajar bahwa kita supaya menjadi kapitalis, tapi pengaruh kapitalis sangat dipengaruhi oleh jiwa Protestan. Bagaimana seseorang Protestan menandai bahwa dia diselamatkan oleh Allah? Menurut Max Weber, seorang sosiolog, dia mengatakan ada satu ciri yang dianut oleh orang Protestan yang membuat kapitalisme tumbuh subur, bahwa orang Kristen akan bekerja sedemikian keras sampai dia makmur, dan itu menjadi tanda bagi dia, saya diselamatkan Allah. Upaya ini tidak keliru, tetapi membuat itu sebagai tujuan satu-satunya menjadi masalah. Karena nanti Amsal mengatakan cara untuk makmur pun perlu diperhatikan. Tetapi kita dapat poin yang pertama, Bapak Ibu, jangan khawatir. Semua orang berhak untuk makmur. Dan saya kira orang Karo sangat kental dalam hal ini. Mahasiswa dari GBKP saya tanya, apa maksud Joshua ketika kalian mengucapkannya? Dia bilang, itu artinya supaya sehat Bang. Itu semacam doa, menjadi kuat, menjadi sejahtera. Karena dengan begitu kita bisa bekerja dengan baik. Kalau begitu, ekspresi menjua-jua itu sangat dalam bagi orang Karo. Dia tidak sekedar diucapkan sebagai salam. Karena itu, dalam hal ini, waktu saya membaca dan menyiapkan ini, saya paham warisan budaya Karo sangat menghargai kerja keras. Malah katanya ada semboyan atau slogan, sumpah kalah berburu, mengamuli adik lalu benar Ibu, Bapak Ibu. Katanya, sumpah orang yang berangkat berburu malu pulang kalau tidak membawa hasil. Artinya sekali melangkah keluar dari rumah untuk bekerja, maka bekerjalah sungguh-sungguh supaya kemakmuran itu, supaya kesejahteraan itu datang. Menarik, Amsal memberi ruang untuk itu. Tetapi masuk ke ayat 11. Ada yang menarik dari Amsal ini. Ayat 11 mengatakan gambaran spesifik bagaimana seharusnya kemakmuran orang capai. Ayat 11 mengatakan kekayaan yang cepat diperoleh akan berkurang, tetapi siapa yang mengumpulkan sedikit demi sedikit, ia akan menjadi kaya. Bapak Ibu, dia mau bicara proses. Kalau mau cepat menang, itu seperti main judi online. Kita menang di awal. Habis itu, habis dikuras. Beberapa mahasiswa kami sudah kena dan akan perlu konseling khusus karena dia tidak bisa sembuh sendiri. Sekali lagi, yang pertama mengatakan kemakmuran itu adalah hak dan panggilan, tetapi ayat 11 mengatakan perhatikan cara. Pesan ini mau mengatakan supaya orang dalam bekerja memperoleh kemakmuran pun perlu kerendahan hati untuk mengendalikan ambisi. Sedikit banyak dia bicara tentang teknik, bahwa orang yang bekerja sungguh-sungguh sebetulnya berawal dari kebiasaan kerja yang sehat, dari punya relasi yang terpercaya, dan dari reputasi yang dibangun sedikit demi sedikit. Saya baru memahami hal ini setelah sekian lama kuliah dan lain-lain. Orang kadang-kadang mengenal saya dari ayah saya. Menarik Bapak Ibu ya. Orang Batak, orang Karo, orang apapun di Indonesia biasanya dikenali dari orang tuanya. Kalau reputasi orang tua dikenal baik, maka kita dikenal baik. Padahal belum tentu. Tapi reputasi itu dibangun perlahan. Saya kira dalam dunia kerja juga demikian. Rasa percaya antar sesama pebisnis juga dibangun secara perlahan. Kalau yang pertama kita mendapati hak bahwa kemakmuran adalah hak semua orang yang percaya, maka dalam yang kedua ini kita dapat pesan, perhatikanlah juga caramu. Yang dimaksudkan adalah proses yang sedikit demi sedikit
justru jauh lebih bertahan lama, bukan pada kecepatannya, pada seberapa kuat fondasinya. Dan fondasi tadi berbicara tentang integritas dan reputasi tadi. Maka Bapak Ibu dan saudara sekalian, Amsal tidak berhenti di ayat 4 yang tadi kita baca. Dia juga bergerak ke ayat 5 dan 7 yang relevan untuk kita. Ayat 5 dan 6 bicara orang benar membenci dusta, kebenaran memelihara orang yang hidup jujur, tetapi kefasikan menjatuhkan orang yang berdosa. Dan ayat 7 sangat tajam. Orang yang pura-pura kaya tetapi tidak punya apa-apa. Penulis Amsal ini sebetulnya bicara satu hal tentang performative living. Orang suka pamer. Dan dengan pamer apa yang dicari? Validasi, pengakuan. Dan ini sesuatu yang tampaknya biasa pada saat ini. Tetapi Amsal mengingatkan, bukan itu yang Allah kehendaki dari kemakmuran hidup yang kita cari. Bukan untuk dipamerkan, karena kefasikan. Karena pamer yang flexing yang berlebihan itu bisa membawa jatuh ke dalam kebinasaan. Menariknya ayat ini juga mengatakan kadang-kadang orang yang kaya justru tidak pamer, yang banyak pamer justru orang yang belum punya apa-apa. Ini juga catatan pedas. Kadang-kadang kita suka melakukannya karena apa? Ingin dilihat orang. Dan pencarian ini tidak dibutuhkan dalam hidup orang. Karena itu Bapak Ibu dan saudara sekalian, mari perhatikan. Karena jebakan ini maka ada dua hal cara kita bekerja. Yang pertama adalah dua jenis kerja keras. Yang pertama, orang bekerja karena integritas. Saya sungguh bekerja karena panggilan saya. Saya mau bekerja dengan baik karena inilah profesi saya. Saya mau sungguh-sungguh bekerja supaya dunia saya berubah, nggak cuma keluarga saya. Dan itu digerakkan oleh integritas. Yang kedua ada Bapak Ibu, digerakkan oleh perbandingan. Ini penyakit sosial. Orang bekerja bukan untuk memperbaiki keadaan, tetapi untuk memperbaiki pandangan. Ada orang bekerja untuk memperbaiki keadaan ekonomi, tapi ada juga orang yang bekerja supaya pandangan orang lain berubah kepadanya. Kalau itu yang menjadi motivasi, maka inilah yang disebut dengan performative living. Kita bekerja bukan lagi sungguh-sungguh karena panggilan iman Kristen tadi. Amsal 13 ayat 6 mengatakan dengan tajam, kebenaran memelihara orang jujur seperti pagar dan fondasi. Dan kita diantar pada pesan yang ketiga. Ketika kemakmuran melunda, masih adakah yang menopang iman percayamu? Ini menjadi titik paling kritis dalam teks yang kita baca dari Amsal. Kenapa Bapak Ibu? Di Indonesia ini kurang kerja keras apa kita orang Indonesia? Ada yang kerja lebih dari 8 jam. Tenaganya semua dikasih. Dia tidak kunjung kaya. Karena yang dia hadapi adalah sistem yang tidak adil. Maka sekarang kerja keras bukan soal seberapa banyak tenaga yang dihasilkan. Di Bapak Ibu, kalau nanti bertemu dengan orang ekonominya kurang, jangan langsung dikatakan kerja keras kau. Kurang kerja keras apa lagi di Jakarta? Bangun gelap, berangkat gelap, pulang pun gelap. Tapi pendapatan segitu-segitu aja. Karena itu Amsal 13 ayat 9 ini. Apakah terangmu tetap bersinar bahkan ketika kemakmuran itu belum datang? Bahkan ketika kesejahteraan yang menjadi tujuan itu belum tiba? Apakah
Bapak Ibu masih akan tetap bekerja dengan teguh? Apakah Bapak Ibu masih akan bekerja dengan integritas? Apakah Bapak Ibu masih mau terus mencoba, kalau gagal yang pertama, lalu mencoba yang kedua, dan seterusnya? Amsal berkata, bekerja keras dan jujur dan teguh, dan hidupmu akan bersinar. Bahkan ketika hasilnya belum datang. Bahkan ketika orang lain menyangka kamu gagal. Kemakmuran orang Kristen rupanya bukan saja soal kemakmuran fisik, tapi keteguhan hati untuk tetap mengusahakan kemakmuran itu dengan jalan yang penuh integritas. Ada satu kisah yang menarik dari seorang pengusaha yang kehilangan segalanya beberapa dekade lalu, yang kemudian melahirkan sebuah lagu yang sangat berpengaruh dalam iman Kristen. Bapak Ibu bisa tebak lagu yang saya maksud, yang ditulis oleh seorang pengusaha yang mengalami nasib sial berkali-kali. Teman-teman permata, ada yang tahu lagu ini? It is well. Lagu lama. Kisahnya saya kira juga kita hafal. Tapi saya baca sedikit. Horatio Spafford adalah seorang pengusaha sukses di Chicago. Abad 19. Dia orang Kristen aktif. Barangkali juga dia jadi pertua di gereja waktu itu. Lalu dia aktif dalam kegiatan pekabaran Injil. Lalu dalam hidupnya, dalam keaktifan pelayanannya itu ada tragedi bertubi-tubi terjadi. Yang pertama adalah kebakaran besar di Chicago tahun 1871 menghancurkan semua properti bisnisnya. Dia tidak pun kehilangan iman. Dia utus anak-anaknya untuk liburan healing, Bapak Ibu, supaya nggak hilang. Ya, kirim istri dan keempat putrinya untuk healing ke London naik kapal. Anaknya Annie, Maggie, Bessie, dan Kaneta. Lalu mereka naik kapal SS Phil du Haven. Lalu kapal itu pada 22 November 1873 ditabrak kapal lain di Samudra Atlantik dan tenggelam. 200 orang tewas. Keempat putri Spafford meninggal, hilang di lautan. Yang selamat hanya istrinya yang mengirim telegram, "Safe alone," selamat sendirian. Spafford kemudian pergi menyusul istrinya, lalu dia naik kapal lain, lalu di tengah laut Atlantik, di titik kapalnya tenggelam, kapten kapal mengatakan, kira-kira di titik inilah kapal istri dan anak-anak tenggelam. Bapak Ibu bisa bayangkan apa yang ada dalam pikiran Spafford. Saya kira dia punya hak untuk protes kepada Tuhan. Tuhan, saya kurang baik apa dalam hidup ini? Saya kurang kerja keras apa? Saya kurang saleh apa? Sampai kemudian nasib yang bertubi-tubi yang buruk ini terjadi padaku. Tapi dia tidak melakukan dari mulutnya tidak keluar. Lalu dia hanya berhenti dalam keheningan, dan kemudian dia pergi ke kamarnya dan menulis lirik lagu itu. When peace like a river attended my way, when sorrows like sea billows roll, whatever my love, thou hast taught me to say, it is well with my soul. Kadang-kadang ketenangan datang dalam hidup Bapak Ibu sekalian seperti aliran sungai yang mengalir. Tapi pada saat yang sama, satu kali barangkali ada ombak yang datang bertubi-tubi menyerang kapal kita. Tapi dia mengatakan, karena aku tahu siapa yang kupegang, siapa yang kupercaya, yang tidak akan meninggalkan. Dia katakan, it is well with my soul. Bapak Ibu mau nyanyi bersama satu lirik saja. When peace, mungkin di C. Sama-sama. When peace
like a river, my way. When sorrows like sea billows roll, whatever my God, your hands draw me to say, it is well, it is well with us. Bapak Ibu, Spangford tidak mengatakan semua akan baik-baik saja. Kenyataan tidak akan berubah. Bahkan sekalipun kita sudah berusaha sebaik-baik, putrinya yang pergi tidak akan kembali. Tapi nyanyian ini menolong semua orang yang bekerja untuk kemakmuran untuk tetap lanjutkan perjuanganmu. Karena kemakmuran itu panggilan Allah bagi siapapun yang percaya. Dan percayalah, Tuhan menyertaimu sepanjang integritas, reputasi ada di dalammu. Karena itu saya mau menutup dengan beberapa prinsip tentang bagaimana kita bisa bertahan di tengah dunia ini, tetap mengusahakan kesejahteraan, tapi dengan prinsip iman Kristen. Yang pertama, tetapkanlah tujuan ekonomi yang jelas, jangan malu. Jadi Bapak Ibu, kalau memang kita punya mimpi, saya mau keluarga saya sejahtera, tetapkan, ucapkan dalam doamu. Saya mau membangun perusahaan, ucapkan dalam doamu. Saya mau berkontribusi bagi gereja dan komunitas di mana aku berada, ucapkan dalam doamu. Tidak perlu disamarkan dengan kesalehan palsu. Saya nggak perlu itu, yang penting saya sehat. Bapak Ibu, sesekali kita perlu mengatakan, tapi jujurlah bahwa kita juga membutuhkan kemakmuran dengan berkat. Tetapkan tujuan yang baik. Yang kedua, pilihlah jalan yang lambat tetapi kuat. Amsal 13 ayat 11 mengatakan, prinsip ekonomi yang paling tua dan paling terbukti adalah kekayaan yang dibangun sedikit demi sedikit lebih tahan lama daripada yang datang cepat. Karena itu hati-hati dengan investasi bodong. MLM berlapis, janji yang tiba-tiba spektakuler di awal, biasanya selalu penuh dengan kepalsuan. Yang ketiga, jagalah integritas sebagai aset ekonomi yang paling berharga. Kejujuran dan reputasi yang bersih adalah modal yang tidak bisa dibeli dan tidak bisa direbut. Bapak Ibu, hidupilah budaya Karo yang sangat menghargai integritas, kerja keras. Kalau ada satu pintu tertutup, cari pintu lain yang belum terbuka. Dan yang keempat, hentikan perbandingan yang meracuni pikiran. Hikmat ada pada mereka yang meminta nasihat. Di komunitas ini kita punya hak istimewa yang jujur, bahwa proses kita belum selesai, bahwa kita sedang berjuang dan bahwa kita butuh pertolongan. Maka mintalah nasihat pada orang yang berpengalaman. Jangan buang energi hanya untuk mempertahankan citra. Dan yang kelima, bangun kemakmuran di dalam dan untuk komunitas. Dalam budaya Karo, keberhasilan seseorang adalah keberhasilan komunitas. Bukan begitu Bapak Ibu? Saya kira kita sama ya. Kalau berhasil semua orang mau mengenal kita kan Bapak Ibu? Kalau gagal? Belum tahu. Kemakmuran itu adalah juga milik bersama. Satu pesan dari Amsal ini. Kemakmuran dalam iman Kristen bukan hanya soal materi, tetapi juga soal relasi, soal kekayaan jiwa, dan soal integritas. Maka pastikanlah
sampai akhir hidup kita nanti. Kemakmuran yang kita cari itu utuh, bukan hanya seperti kembang api yang menyala sekali lalu hilang dalam kegelapan. Kalau dalam awal khotbah ini tadi kita melihat ada pahlawan yang tanpa nama, seorang yang bekerja keras, tidak kaya, tidak terkenal, tidak punya sorotan, tapi hidupnya bisa dia nikmati, maka itu juga bisa menjadi bantuan buat kita. Lalu kemudian dari Horatius Spafford yang kehilangan semua harta dan keempat putri, imannya tidak padam, cahayanya tidak padam. Dia tetap berdiri dan bekerja, melanjutkan kehidupannya dan menulis kata-kata dalam lirik lagu itu yang bertahan 150 tahun sampai saat ini, menguatkan hati. Menjadi kita kerina. Amin. Bapak Ibu, mari kita berdoa. Ya Tuhan, di minggu ini kami merayakannya sebagai minggu peningkatan ekonomi jemaat. Engkau menyadari ya Tuhan, apa yang menjadi kebutuhan kami untuk bertahan hidup di tengah dunia yang keras ini. Karena itu kami memohon kepada-Mu, berkatilah usaha dan kerja kami yang kami lakukan untuk mendatangkan kesejahteraan bagi hidup dan keluarga kami dan komunitas. Kami memohon Tuhan memberkatinya. Kami memohon Tuhan memberi kami hikmat, agar upaya yang kami lakukan sungguh-sungguh seturut dengan kehendak Tuhan saja. Agar kesejahteraan ini tidak hanya memuliakan nama kami, tetapi terutama memuliakan nama Tuhan saja. Dan perlengkapilah kami ya Tuhan dengan firman yang telah kami dengar bersama, menyambut hari baru yang Tuhan akan beri. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu dan saudara sekalian, saya undang untuk bangkit berdiri. Mari kita ikrarkan pengakuan iman kita bersama dengan gereja di seluruh abad dan tempat. Dengan hati dan mulut kita berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, bangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin. Silakan. Marilah kita mempersiapkan persembahan syukur kita kepada Tuhan. Firman Tuhan yang menjadi dasar persembahan kita yaitu, segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus sambil mengucap syukur melalui Dia kepada Allah Bapa kita. Kolose 3 ayat 17. Maria, berhubungan hati hatinya, pasilah kau kita
kasih Maria, berhubungan tetap di dunia. Kasihlah kami gembira, musim baru awali bermusim. Ikhlas percaya, si orang itu berkata ikhlas. Ilmu saja si Maria, berangkat cinta kita. Ikhlas terikat si Maria, berhubungan dengan kita. Kasihlah kami gembira, musim baru awali bermusim. Mari kita mendoakan persembahan kita dan menaikkan doa-doa syafaat. Ya Tuhan, kami telah mengumpulkan persembahan kami yang berasal dari berkat-Mu jua. Berkatilah persembahan ini ya, agar dapat dipergunakan dengan baik dengan karya dan pelayanan yang dilangsungkan oleh gereja-Mu di sini. Berkatilah tangan-tangan yang telah memberikan. Berkatilah pekerjaan kami. Berkatilah berbagai karya yang kami lakukan untuk mendatangkan kebaikan dan kesejahteraan dalam hidup dan sesama kami. Ya Bapa yang baik, pada kesempatan yang baik ini juga kami hendak berdoa bagi gereja-Mu di sini, GBKP Kebayoran Lama. Kami berdoa untuk para majelis, pertua, diaken, dan pendeta yang mengambil bagian dalam pelayanan kerajaan Allah di tempat. Berkatilah mereka ya Tuhan, berikanlah hati yang gembira, kekuatan, kesabaran, agar lewat tugas-tugas yang mereka lakukan, umat-Mu yang ada di sini sungguh-sungguh merasakan kehadiran Allah, merasakan kebaikan dan kasih Tuhan yang mereka sampaikan dengan perkataan dan dengan aktivitas yang mereka siapkan. Kami berdoa untuk tiap-tiap kategorial yang ada di gereja ini, Hamre, Moria, KKR, dan Permata. Berkatilah tiap-tiap kami, agar iman percaya kami juga sungguh-sungguh bertumbuh di gereja ini. Dan jadikanlah kami saluran berkat Tuhan, saluran pemberitaan kabar baik dimanapun kami Tuhan Yesus. Dalam kesempatan ini juga Tuhan, kami mengingat saudara-saudari kami yang saat ini sedang berbaring sakit. Nande Marina Ginding, Bapak Suranta Pandia, Hendrik Divander Sitoku, Nande Kiki Kembaran, Nora Pendeta Abed Sendiri, Alita Belu Ginding, Nande Bela, Bapak Febri Ginding, Nande Theodora Sendiri, Rena Diarmawati Belu Simulingga. Ya Tuhan, kami percaya bahwa kesehatan berasal dari Tuhan. Karena itu kami memohon rahmat kesembuhan dari Tuhan. Berkatilah makanan dan minuman serta obat-obatan yang mereka pangan menjadi jalan kesembuhan yang berasal dari Tuhan. Berilah kesabaran dan kegembiraan untuk mereka yang melewati proses pemulihan. Demikian juga bagi keluarga yang merawat mereka, agar kesembuhan itu sungguh-sungguh datang dengan waktu Tuhan.
Bapa dalam surga, kami juga mengingat keluarga kami masing-masing. Kami yang sedang bergumul dengan pekerjaan kami. Kami yang bergumul dengan relasi dalam keluarga kami. Kami yang bergumul dengan upaya pendidikan anak-anak kami. Ataupun anak yang sedang mencari pekerjaan. Tuhan, rangkullah keluarga kami. Kasihilah kami, berikanlah kami hikmat dan kekuatan, agar kami dapat mengambil keputusan yang tepat dalam keluarga kami. Agar kebaikan Tuhan sungguh-sungguh hadir dan kasih Tuhan sungguh-sungguh kami rasakan, meskipun keadaan tidak selalu baik-baik saja. Berikanlah kesabaran bagi para pekerja yang mengambil bagian menjadi guru, agar mereka juga bertugas mendidik dengan baik. Bapa dalam surga, kami mau berdoa untuk tiap-tiap pribadi yang hadir di dalam ruang gereja ini. Selidikilah hati kami masing-masing ya Tuhan. Engkau yang paling mengetahui apa yang menjadi harapan dan pergumulan kami. Tolonglah kami ya Tuhan, agar semua keputusan hidup yang kami ambil, sungguh-sungguh Tuhan ketahui dan Tuhan berkati. Agar kami tetap berjalan dalam terang firman. Peganglah tangan kami ya Tuhan, ketika kami menghadapi kesusahan atau kebimbangan, agar kami selalu merasakan bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan. Bapa dalam surga, kami juga berdoa bagi negara yang kami cintai. Dengan segala kekurangan dan kelebihan yang pemimpin kami miliki, berkatilah kami. Rangkullah pemimpin kami, agar mereka dapat memimpin dengan baik, dengan hikmat dari Tuhan, bukan atas kehendak sendiri. Dan kiranya Tuhan juga mendatangkan kesejahteraan bagi kami semua, rakyat Indonesia yang saat ini berjuang di tengah keadaan ekonomi yang sedang tidak baik-baik saja. Ya Tuhan, semua doa-doa ini kami aturkan hanya kepada-Mu saja, di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin.